Jadi aku baru saja mempelajari sebuah bahasa pemrograman baru, yaitu bahasa pemrograman Rustlang, yang mungkin menjadi bahasa pemrograman favoritku sampai saat ini. Bahkan aku lebih suka Rust daripada bahasa Golang. Nah sekarang, sebenarnya aku udah membuat beberapa proyek mempergunakan Rust, mulai dari shunting algorithm, bahkan sampai ke bubble sort. Tapi sekarang yang kuimplementasikan itu adalah sebuah kalkulator sederhana yang merupakan biasanya itu proyek awal-awal untuk seorang programmer. Di sini um, ya mungkin aku nggak bakalan nampilin proses instalasinya, tapi kita bakalan mencoba membuat sebuah kalkulator dan mencoba mempergunakan beberapa fitur dari Rust. Dan di sini kita bakal membuat proyek baru. Kita buat aja sebagai calcsim, kalkulator simple. Nah sekarang dia itu bakal secara otomatis menjadi sebuah binary. Kita masuk ke calc simple-nya ini dan dapat dilihat di sini tuh ada dua file yang langsung dia buat. Ada cargo taml dan juga source. Sekarang misalkan kita langsung dive ke VS Code. Bisa dilihat kalau isi dari source-nya itu adalah sebuah file main.rs, di mana rs ini adalah file ekstensi dari Rust. Di sini ada juga file taml, yaitu ada file dependensinya. Di sini kita nggak bakalan pakai dependensi, semoga. Dan kita bakalan langsung memprogramnya. Mungkin ku zoom dulu ya. Setelah itu untuk untuk editornya juga udah. Untuk menjalankan sebuah project Rust, itu kita bisa menggunakan cargo run aja. Dia itu bakal nge-compile dan otomatis menjalankannya. Di sini karena kodenya itu adalah print line hello world, dia itu cuma bakalan nge-print hello world aja ke layar. Nah, tanda bank di belakang nih, tanda suruh tuh, berarti dia itu adalah makro. Apa itu makro? Kita skip. Nah, sekarang untuk buat sebuah kalkulator yang perlu kita lakukan itu adalah pertama masukkan user input saya itu user input B, double slash, dia itu berarti bukan kode tapi komentar. Nah, sekarang setelah kita masuk user A dan user B, kita bakalan masukkan operator. Misalkan operator yang kita dukung sekarang itu adalah tambah, kurang, kali, bagi, dimana tanda kalinya itu pakai asteris dan tanda baginya itu pakai slash atau garis miring. Oke. Pertanyaan sekarang adalah gimana cara kita mengambil user input di Rust. Ada banyak cara. Menurutku cara paling mudah itu mempergunakan modul luar. Tapi di sini kita coba nggak pakai modul luar. Kita bakalan pergunakan standar library. Itu ada di stud io di standar in. Standar in itu adalah kita nerima input dari terminal. Ada yang namanya standar out, itu adalah kita nulis ke terminal. Di standar in nih kita bakalan baca read line menuju ke sebuah buffer. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau di sini dia itu mempergunakan ada 2.2. Ini berarti dia itu adalah sebuah static. Kita melihat isi dari sebuah modul, di dalamnya itu ada kelas. Nah, kenapa di sini pakai titik? Itu karena dia itu adalah mengakses sebuah properti. Di mana standar ini bakalan menghasilkan sebuah kelas. Mungkin bukan kelas, sebuah struct object. Nah, hasilnya itu kita bisa manggil sebuah method dari standar in object ini. Nah, readline ini memerlukan di sini readline to butuh dua argumen. Nah, di sini argumen pertamanya itu bisa kita abaikan kayak di Python. Sekarang ya argumen kedua yang dia butuhkan itu adalah sebuah buffer. Kita lihat contohnya. Di sini kita bisa langsung copy aja contohnya. Di sini aku menggunakan format dokumen untuk merapikan dokumennya. Oke. Di sini kita punya input, yaitu ada sebuah string new.
input nih memiliki tipe data string dan kita membuat sebuah string new. Ini kayak constructor gitu. Ini mirip kayak gini. Tapi dia itu beda tipe data. Perhatikan bahwa di Rust ada dua tipe data string. Ada string dengan huruf S besar dan ada juga string reference yang pergunakan tanda n diikuti dengan sebuah nama variabel. Ini adalah string reference. Mungkin seperti itu. Sedangkan ini adalah sebuah own type, yaitu kita yang punya. Sedangkan reference tuh bukan kita yang punya. Kita cuma mereferensi string yang dimiliki orang lain. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita menemukan error. Pertama, kita abaikan ini. Kita membuat sebuah variabel baru bertipe data string. Untuk membuat sebuah variabel di Rust, kita bisa menggunakan keyword let. Biarkan input menjadi sebuah string new. Di sini akan menghasilkan sebuah string. Jadi input ini bakalan memiliki tipe data string dengan S besar. Ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita menemukan error nih. Di sini tipe errornya itu adalah yang dia minta itu adalah mute, sedangkan yang kita berikan itu adalah string. Perbedaannya bisa lihat di sini yang kita perlu mengubahnya menjadi mute. Apa sih mute tuh? Pertama mungkin n dulu ya. N itu adalah kalau di C atau C++ tuh kayak pointer. Artinya di Rust itu disebut sebagai reference. Bukan kita yang memiliki sebuah string, tapi kita cuma mereferensikan sebuah string yang berada di luar. Itu arti n-nya ini. Apa arti mute-nya? Mute-nya artinya dia itu mutable. Ada dua jenis variabel. Ada yang immutable dan juga mutable. Immutable itu artinya data atau variabel itu nggak bisa kita ubah. Sedangkan mutable itu berarti isi variabel itu bisa kita ubah. Pertanyaannya sekarang adalah, mungkin immutable di bahasa pemrograman lain itu bisa disebut sebagai const atau konstanta. Sekarang kenapa di sini error? Kita kan cuma ngubah nilai isi input aja. Mungkin kita bisa tampilkan seperti ini. Input sama dengan something. Di sini ada error. Yang pertama, something nih bukan sebuah string. Dia ini adalah sebuah reference terhadap string. Kenapa gitu? Kita bisa membuat sebuah string dari string reference, dari star reference, pergunakan keyword string new. Di sini, di sini ada string new, itu tidak memerlukan argumen. Sedangkan kita mensuplai sebuah argumen, jadi yang kita pakai itu adalah string from. Nah, kita hide dulu. Ini kan menghasilkan error. Jika kita coba jalankan sekarang, misalkan run, itu bakalan protes. Cannot assign to immutable variable. Artinya, variabel ini, itu tipe datanya itu adalah konstanta. Kita udah punya nilai, kita nggak bisa assign lagi. Di bahasa pemrograman lain, variabel itu secara default itu mutable. Bisa kita ubah-ubah. Kita menandai sebuah variabel itu nggak bisa diubah dengan menggunakan keyword const. Sedangkan di Rust, secara default, dia itu adalah immutable. Ada alasan tersendiri, itu karena filosofinya Rust untuk save. Jadi gimana cara kita mengatasinya? Kita bisa mengatasinya dengan menandai input ini sebagai mutable variable. Caranya, kita tambahkan let mute input. Di sini, error tadi berubah menjadi sebuah warning aja. Kalau kita jalankan, dia itu cuma menampilkan warning, tapi aplikasinya itu tetap berjalan. Itu. Sekarang kita hilangkan ini, dia itu masih error. Kenapa error? Nah, di sini cukup menarik. Hasil readline itu menerima input sebuah mutable string. Bukan sekedar mutable string, tapi sebuah reference kepada mutable string. Sedangkan yang kita berikan itu adalah cuma mutable string. Gimana cara kita mengubahnya menjadi sebuah reference? Kita dengan menandai dengan tanda n, mirip kayak di C++ gitu.
and mute string input. Oke. What? Oh iya, ada satu lagi yang perlu aku bilang. Ini ketika kita mempas sebuah argumen, kita juga perlu menandai apakah kita mempasnya itu sebagai mutable atau enggak. Di sini yang kita pas itu adalah mute, input. Sedangkan yang kita perlu pas sebenarnya adalah mute input. Sebenarnya tadi udah ditampilin sih di contohnya. Di errornya itu yang kita pas itu adalah string, sedangkan yang diperlukan itu mute string. Jadi di sini kelihatan kalau di Rust, selain kita perlu menandai variabelnya sebagai mutable, kita juga perlu menandai sebuah reference sebagai mutable. Kalau kita ingin reference-nya itu sebagai mutable. Kalau kita buat ini aja, tapi kita nggak tandai sebagai mutable, itu bakalan error. Karena kita tidak mendeklarasikan input ini bisa berubah. Sedangkan sebaliknya kayak tadi, kalau kayak gini, dia itu bakalan error. Karena di sini yang kita pas tuh kan mutable. Oke, sekarang kita udah bisa menerima input. Kita abaikan warningnya. Di sini, misalkan kita ingin memprint apa yang kita baca tadi. Misalkan kita print tadi terbaca kayak gitu. Dan inputnya itu kita simpan di variabel input tadi ya. Sekarang kita jalankan, kita bisa memasukkan misalkan halo, dan dia itu tadi terbaca halo. Di sini juga kita melihat kita menggunakan print line. Dan di sini ada tanda kurung kurawal. Ini adalah string kayak string interpolation gitu atau string templating. Kalau kalian pengguna C atau C++ tuh mungkin kalian terbiasa dengan %s. Di sini dia itu pakai string templating. Misalkan kalau ada dua kata kayak gini, misalnya dan misalkan kayak gini, input.len, kita bisa kita bisa menampilkan tadi terbaca nih, dan juga panjangnya itu adalah ini. Jadi isi dari kurung kurawal nih diisi sesuai urutannya di sebelah kanan. Inputnya ada yang pertama, jadi dia ditulis di sini. Input.len nih bakalan disimpan di sini. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik nih. Kita menulisnya tadi terbaca di sini dan panjangnya adalah ini. Sedangkan yang di print itu adalah seperti ini. Antara halo dan juga tanda koma di sini terlihat ada enter. Padahal di sini kita nggak ada tulis /n. Kenapa kayak gitu? Alasannya itu adalah ketika kita menulis misalkan input ini adalah 5 karakter. Input ini adalah 5 karakter, sedangkan ketika kita tekan enternya itu juga merupakan sebuah karakter. Jadi bisa dilihat di sini panjangnya itu adalah 6, padahal input itu cuma 5 karakter. Kenapa kayak gitu? Karena enternya itu juga dihitung. Itu juga tersimpan ke dalam variabel inputnya ini. Ini bakalan punya konsekuensi nanti ketika kita melakukan perhitungan mengubah tipe datanya. Tapi untuk sekarang kita abaikan aja. Di sini kita udah bisa menerima input A. Kita ubah namanya jadi in_a gitu aja ya. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk menerima input B. Lalu kita juga bisa melakukan hal yang mirip untuk mendapatkan input operator. Atau kita sebut input op aja. Ini input B. Oke. Di sini in B dan sini in OP. Oke, di sini kita dapat warning. Warningnya itu adalah read line
itu memiliki hasil berupa result. Nih, red line tuh menghasilkan result. Kenapa kayak gitu? Jadi bisa kita bayangkan, kalau kita melakukan suatu operasi I/O, input output, itu ada kemungkinan dia itu gagal. Nah, result nih bisa mengencode kegagalan tersebut. Misalkan jika dia itu gagal, dia itu bakalan menghasilkan nilai oke. Misalkan kalau di C misalnya, kalau berhasil dia dapat boolean true, kalau gagal dia dapat boolean false, kayak gitu misalnya. Jadi kalau di C misalkan nih let A sama dengan nih, if A sama dengan 0 artinya gagal, jika A sama dengan 1 dia itu berhasil gitu misalnya. Dan jika kita gagal misalkan melakukan sesuatu. Nah, di sini di Rust dia itu lebih idiomatik, dia itu punya cara penulisan yang lebih enak dibandingkan dengan C. Ini kan style penulisan C. Sedangkan di Rust kita bisa melakukannya kayak gini. Oke, mungkin versi yang jeleknya aja dulu ya. Jika A is okay, expected a block. Oh, bukan F. Jika A itu oke, dia itu berhasil. Jika A itu adalah ada error, is error, gagal. Dan jika kita gagal, misalkan kita bakalan melakukan let's say kita bakalan ngeprint gagal dan kita bakalan melakukan early return. Tapi ini jelek kan, kodenya ini nggak enak dibaca. Ini versi kode C-nya, sedangkan di versi Rust kita bisa melakukannya dengan jauh lebih enak dengan pergunakan yang namanya match statement. Jadi kita bisa a.match. Ini mirip kayak yang tadi. Bedanya adalah kayak gini. Jika dia oke, kita bisa lakukan sesuatu. Misalkan print line berhasil. Jika dia gagal, kita bisa print line gagal. Mungkin kita print line, error print line. Ini jauh enak, lebih enak dibaca dibandingkan yang tadi. Ini yang disebut dengan pattern matching. Nah, di OK ini kenapa ada underscore? Underscore itu isinya adalah untuk resultnya ini yang dihasilkan dari red line. Kita baca dokumentasinya. Oke, karena nggak dijelasin, isi dari OK-nya ini, dia itu bakalan menghasilkan variabel baru. Variabel barunya itu adalah panjang char-nya. Berhasil baca misalkan panjang char. Sedangkan isi variabel error ini adalah error apa yang terjadi. Tipe datanya adalah R. Gagal, misalkan kita juga pengen ngeprint errornya. Error dot nggak tahu sih. Itu string mungkin, aku nggak tahu. Nah, sekarang kalau kita jalankan, ini nggak bakalan kelihatan sih. Misalkan kita tulis namaku, berhasil baca 7 karakter. Sekali lagi, enternya itu juga dihitung. Sekarang kita berhasil membaca 7 karakter. Ini masih nggak enak. Kita bisa langsung menulis match statementnya di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa melakukan error handling ini ke bawah. Ke B juga. Ke in B. Dan juga ke in OP. Nah, sekarang udah nggak ada warningnya. Sekarang jika terjadi error, kita udah menghandle-nya. Di sini kemungkinan terjadi errornya aku nggak terlalu anu sih. Emang nggak ada sih. Ketika kita ngebaca dari terminal tuh kecil banget kemungkinan error karena besar sih, tapi
kita udah input, kita tahu berapa yang bakalan kita masukkan. Beda lagi kalau kita misalkan baca dari network, kita membaca dari internet, kemungkinan errornya itu kan besar. Setelah itu juga ketika kita membaca sebuah file, mungkin aja filenya itu dibuka oleh aplikasi lain. Itu di-encode pergunakan tipe data resultnya ini. Nah, kita udah dapat nilai A, nilai B, dan juga operator. Sekarang misalkan kita print ya. Misalkan hasil printnya itu adalah ini sama dengan ini. Oke, kita nggak tahu hasilnya dulu ya. Kan kita belum operasikan. Yang paling kiri itu adalah in A. Tengah-tengah itu adalah in operator. Dan paling ke terakhir itu adalah in B. Oke. Jadi misalkan 10 ditambah, kedua itu adalah B, 30 tambah. Jadi 10 ditambah 30 sama dengan nih. Yang pertama kita perlu selesaikan adalah apa ya? Mungkin pertama tuh di sini kita nginput angka 10 tanpa tahu tanpa aplikasi kita menanyakan apa sih yang perlu kita tanyakan itu. Jadi sebelum kita minta input, kita perlu print line. Mungkin ini ya. Misalkan masukkan nilai A, masukkan nilai B, masukkan operator. Sekarang kita jalankan. Jadi dia itu bakal nanya dulu ke kita, baru kita masukkan 30, masukkan nilai B yaitu adalah 20, masukkan operator, misalkan tanda tambah. Jadi 30 plus 20 sama dengan tanda tanya. Oke, untuk sementara aku biarin dulu ada slash centernya dulu. Itu bakalan kita lihat nanti, kita bakalan mancing terjadinya error. Sebelum itu aku ngecas dulu ntar. Oke, aman. Oke, mungkin yang paling pertama tuh adalah kita match statementnya itu mengganggu. Berhasil baca 3 char tuh nggak berguna untuk kita. Jadi kita bisa hapus ya kerja keras yang udah kita lakukan tadi, kita hapus. Dan kita bakalan menghasilkan error warning. Tapi dia itu masih tetap berjalan. Misalkan aku lupa. Hahaha. Sorry guys, aku goblok. Oke. Ini perlu titik koma. Oke, kalian sadar deh. Ini kenapa ketika aku nggak isi titik koma dia itu nggak masalah, sedangkan ketika isi titik koma pun juga nggak masalah. Kenapa titik koma di sini itu opsional, sedangkan kalau kita tulis di sini dia itu perlu titik koma. Ini lumayan enak juga dipakai di Rust bahwa titik koma untuk nilai return value itu opsional. Oke, laptopku udah mulai nge-lag nih. Oke, tapi kita tuh masih nerima sebuah warning. Gimana cara kita mengatasi warningnya? Mungkin kita bisa bilang kayak jika terjadi error, lempar aja errornya. Jika tidak terjadi error, biarin aja. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan unwrap. Nah, apa yang terjadi ketika unwrap? Unwrap ini kurang lebih mirip artinya kayak, ya kita perlu nulis match lagi ini. Laptopku mulai ganjur. Dot match. Jika oke, maka kita biarkan. Sedangkan jika terjadi error, kita bakalan berhentikan eksekusi. Jadi kita panik
Panic itu kayak nge-return bahwa ada error, kita tutup aplikasinya. Dan kita panik dengan menuliskan a.toString. Kurang lebih arti .unwrap itu adalah kurang lebih kayak gini. Tapi karena ini panjang, jadi kita hapus aja. Kita pakai unwrap aja. Oke. Kita pakai .unwrap. Ada berapa metode error handling lainnya bisa kita pakai, misalkan pakai tanda tanya, tapi kita abaikan aja sekarang. Oke, sekarang warningnya itu udah nggak kelihatan. Kalau kita lakukan cargo run, dia itu bakalan nanya nilai A, nilai B, dan operator. Dan dia itu udah mulai di print. Nah, sekarang misalkan aku pengen mungkin dari kalian yang udah pernah belajar tipe data, kalian bakalan nyadar kalau in A dan in B itu tipe datanya string. Sedangkan untuk melakukan kalkulasi matematika, kita butuh angka. Jadi gimana cara kita ngubah huruf ini menjadi angka? Itu kita bisa mempergunakan kalau di Java namanya itu adalah conversion ya. Jadi kita bisa buat misalkan variabel baru in A angka itu sama dengan in underscore angka dot apa ya, oke ya seperti biasa tanpa IntelliSense aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tuh into A dot parse kalau nggak salah sintaksnya .2 turbo face, setelah itu tipe angka yang kita harapkan, setelah itu kita panggil. Oke, jadi ini adalah kita melakukan parsingnya. In A angka, kita parse keduanya dulu ya. In A dan juga in B. Ini adalah gimana kita melakukan parsing, mengubah sebuah string menjadi tipe data lain. Dalam hal ini aku mengkonvertnya menjadi i32. i32 itu adalah sign integer 32 bit. A itu adalah sign, artinya dia itu bisa aja tanda plus ataupun tanda minus. Dan 32 bit itu artinya panjang besar integernya itu adalah 32 bit, antara 0 sampai 4 jutaan kalau nggak salah. Ada juga U32, itu adalah unsigned integer 32 bit. Itu artinya dia itu cuma bisa tanda positif aja. Sedangkan angka negatif tuh nggak boleh ada di sini. Dia itu jadi underflow. Oke, sekarang kita bisa lihat kalau dia itu menghasilkan tipe data result lagi. Sama kayak tadi, kita bisa melakukan unwrap. Nah, di sini bisa kita lihat hasil unwrap itu akan menghasilkan integer 32. Sedangkan sebelum kita unwrap, yang dia simpan di variabel itu adalah tipe datanya result. Di sini kita bisa memperlihatkan apa yang terjadi ketika ada error. Apa hasil dari unwrap ini? Seperti kita tahu, sebuah string ketika kita jadikan integer itu bisa aja ada error. Misalkan di angka 32, string literal 32, itu bisa kita ubah menjadi angka 32. String 64, 6 dan 4, itu bisa kita ubah menjadi angka 64. Lalu gimana kalau misalkan string yang kita ubah itu adalah hello misalkan? Gimana cara kita ubah kata hello menjadi angka? Itu nggak bisa kan? Dia itu harus men-throw error. Nah, di sini mari kita coba building. Oke, misalkan nilai A yang kita masukkan itu adalah angka 30. Dia itu nggak menampilkan error, 40 pun juga dia tidak menampilkan error. Oh enggak, dia itu menampilkan error. Kenapa? Nah, di sini ada error yang terjadi itu adalah invalid digit.
Di sini kita bisa melakukan backtrace, kargoran. Backtrace ini kita menampilkan lebih banyak pesan error. 30, 20 tambah. Nah, kita bisa cari errornya itu terletak di sini. Nah, errornya itu ada di in angka. Kenapa kayak gitu? Nah nih, ingat yang gue bilang waktu ketika kita melakukan input, dia itu ada enter di belakangnya. Itulah penyebab error kita di sini. Jadi, yang kita masukkan itu angka 32, tapi yang masuk ke variabel karena kita menekan enter di belakangnya itu adalah 32/n. Dia itu bingung, gimana cara menginterpretasikan /n ini menjadi integer. Dia bingung. Jadi dia men-throw error. Gimana cara kita mengatasinya? Kita dapat menghilangkan enter di paling belakangnya itu. Cara paling mudah itu adalah mempergunakan in_a sama dengan in_a.trim. Apa fungsi trim ini? Fungsi trim ini kayak kita menghapuskan white space yang ada di depan maupun di belakang. Itu ada di, setauku, di hampir semua bahasa pemrograman sih. Oke, di sini hasil dari trim nih ternyata adalah string reference. Gimana cara kita ngubah string reference ini menjadi string lagi? Karena in a ini adalah string, sedangkan hasil dari .trim ini adalah string reference. Gimana kita ngubah tipe datanya? Tipe datanya itu kan incompatible, jadi kita bisa melakukan string from tadi. Di sini udah berhasil, in a-nya itu masih string. Ketika kita jalankan lagi, dia itu nggak bakalan menghasilkan error. Semoga. Dan dia itu nggak terjadi error. Angka 30-nya ini sekarang udah nggak ada enter di belakangnya ketika kita print. Mari kita lakukan hal yang sama untuk in op-nya. Sama dengan p.trim. Dan ini kita perlu masukkan ke dalam string from. Sekarang dia itu nggak bakalan berupa 30, 20 tanda tambah. Dia itu udah nggak ada /n di belakangnya, udah nggak ada enter. Oke. Sekarang di sini kita ketemu warning nih. Yang pertama tuh in a angka tuh nggak pernah kita pakai, ya karena belum kita pakai. In b itu juga belum kita pakai. Ya, dia itu nampilan errornya salah tempat. Biarlah. Di sini kita bisa membuat operatornya ya. Kita bisa melakukan if statement. If in op itu sama dengan let's say plus, kita lakukan sesuatu sama dengan minus, kita lakukan sesuatu, setelah itu kali, setelah itu bagi. Ini bisa kita sederhanakan mempergunakan match statement. Jadi match, yang kita match itu adalah in_op, dan kita buatkan match arm. Misalkan ketika dia plus, kita bakalan ngeprint in a angka, in b angka, dan nilai ketiganya itu adalah in a ditambah dengan in b. Oke. Ini
Ini terjadi karena ya in A itu tipe datanya adalah string. String ditambah dengan in B itu adalah di sini string reference. Padahal yang seharusnya kita lakukan itu adalah ini. In angka, in B, di sini in A angka ditambah dengan in B angka. Oke, sekarang kita udah mensupport satu simbol. Oh. Ini sekali lagi tipe datanya itu ada n string. Kalau kita tulis dengan double petik. Kenapa kayak gitu? Nggak bakalan ku jelasin. Dia itu static gitulah. Ini keren banget sih kalau di tuple font function. Oke, daripada kita mengubah ini menjadi string, mending kubah yang di atas tuh menjadi string reference, star reference ya. To pakai star. Star. Kini lambat kali cuy. Oh, di sini ada error lagi. In angka tuh i32, sedangkan in b angka tuh belum kita unwrap. Oh ya, di sini aku lupa jelasin. Kalau if statement tuh dia sifatnya non-exhaustive. Artinya kita nggak harus menulis semua kemungkinannya. Kita nggak harus menulis, menghandle semua kemungkinannya. Sedangkan di Rust, match statement tuh perlu kita exhaustive, artinya semua kemungkinannya itu perlu kita handle. Di sini yang baru kita handle tuh adalah tanda baru ketika operatornya itu bernilai plus. Apa yang terjadi kalau dia itu bukan plus, di sini belum kita handle. Sekarang gimana cara kita menghandle-nya? Kita bisa mempergunakan ini. Misalkan kita nulis print line tidak didukung. Oke. 30, 20 plus. Oke, berhasil di sini 50. Mungkin kita bisa implementasikan yang lain. Kali bagi. Ini adalah kurang, ini adalah kali, ini adalah bagi. Tiga puluh, 20 kurang. Oke, benar. 30, 20 kali. Benar. Di sini ada yang masalah nih. 30, 20. Apa yang terjadi kalau kita lakukan pembagian? 30 dibagi 20 itu kan 1,5. Sedangkan jika kita mempergunakan bagi di sini, hasilnya itu adalah 1. Kenapa kayak gitu? Itu karena tipe data. Di sini in A angka itu adalah integer. In B angka itu juga integer. Integer dibagi integer, hasilnya itu adalah integer. Sedangkan hasil pembagian tuh bisa aja non-integer. 1,5 misalkan dia itu adalah floating point. Gimana cara kita mengatasinya? Kita tinggal mengubah integer ini menjadi sebuah floating point. Di sini kita bisa parse di sini sih. Menjadi F32. Ngomong-ngomong ini namanya turbo phase operator ya. Keren kali namanya. Oh iya, kita cuma bisa menggunakan
parse untuk tipe data string. Jadi kita ubah stringnya aja. Parse float. Oh iya, di sini kita perlu unwrap. Ini juga perlu kita unwrap. Di sini kalau kita 30 dibagi, itu kita menghasilkan nilai yang kita harapkan. Karena float dibagi float, hasilnya itu adalah floating point number juga. Ini aku kurang suka kodenya. Ini jelek kali. Tapi sebelum itu mungkin aku bakalan nampilin kasus-kasus error. Gimana kalau yang nilai yang kita masukkan tuh nggak valid? Misalkan halo untuk parsingnya itu. Nilai B kita anggaplah benar, operator juga benar. Yang terjadi adalah ya parse error di baris 21 ini error. Kenapa? Karena dia itu nggak valid. Seperti kayak pas masih ada slash n-nya itu. Apa lagi ya? Ya, apa yang terjadi jika yang kita tulis itu bukan operator yang kita dukung misalnya. 30, 20 misalkan operator yang kita harapkan tuh apa ya? Head nih apa artinya? Pangkat. 30 pangkat 20. Dia itu tidak didukung. Ini yang bakalan di print. Sekarang ya pertama yang perlu kita handle tuh jika operator yang kita inputku nggak didukung, kita perlu ngeprint error. Ya kita udah ngeprint error, tapi outputnya ini nggak ada bedanya daripada ketika kita nggak ngeprint error. Caranya itu adalah dibandingkan kita ngeprint error, kita panik aja. Oke, kita coba lagi. Dia itu panik. Dan di sini bisa kita lihat kalau dia itu hasil yang dia tampilkan itu kelihatan kalau dia itu ada error dibandingkan yang tadi. Oke, sekarang gimana cara ngatasi? Yang pertama, pengen ku atasi itu adalah sintaknya jelek kali. Mulai dari ini ya. Pembagiannya aku nggak suka banget. F32 di sini, sedangkan yang lainnya itu pakai integer 32. Pertambahan, pengurangan, perkalian tuh nggak masalah kalau tipe datanya itu adalah floating point kan. Floating point ditambah floating point sama floating point dikali floating point, hasilnya itu juga floating point. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi F32. Dan di sini kita nggak usah pakai ini lagi. Kita bisa in A angka dan in B angka langsung. Ya, 30, 20, operatornya adalah slash. Dan dia itu adalah 1,5. Tulisannya itu jauh lebih, sintaksisnya itu jauh lebih enak. Sekarang, di sini juga aku nggak suka ada repetisi kode kayak gini. Ini bisa kita atasi dengan, misalnya, ini ada banyak cara ngatasinya sih. Di sini kita bisa menyimpan hasilnya itu ke dalam sebuah variabel. Dan yang kita simpan itu adalah hasil dari perhitungannya. Oke. Sekarang kita bisa print di sini. Ini operator, ini hasil. Yang paling kiri itu ada in A angka, in operator, in B angka, setelah itu hasil. Oke, di sini kita masih bekerja untuk pembagian, dan itu juga masih jalan. Ini sintaksnya itu lebih enak daripada yang tadi kan.
Gimana kalau panik? Ya, yang panik tadi itu. Kalau dia panik, dia itu bakalan berhenti eksekusinya di sini. Jadi dia itu nggak bakalan pernah ngeprint. Oke, 30, 20, itu panik. Sekarang mungkin yang pengen aku tampilin itu adalah nih, ini, setelah itu ini, dia itu ada enter di belakangnya. Aku nggak kurang suka untuk style kudeku. Biasanya setelah tanda tanya itu langsung input tanpa enter terlebih dahulu. Jadi ini kayak gini. Ini lebih ke preferensiku sih. Oke. Nah, di sini kita menemukan masalah. Mungkin kalian yang pernah pakai C++ juga pernah ngalamin ini. Dia itu kita udah ngeprint di sini, tapi dia itu nggak muncul ke terminal. Kenapa kayak gitu? Hal tersebut terjadi karena ini aplikasi kita. Ini terminal. Sebelum dari aplikasi kita keluar ke terminal, itu ada yang namanya buffer di tengah-tengah. Nah, untuk ngeprint ke terminal itu berat. Dalam artian sistem call itu berat. Apa yang terjadi misalkan kita mau nulis ngeprint A, B, C, D berurutan, tapi printnya ini kita tulis berpisah kayak gini misalkan. Untuk ini misalkan masukkan ini nilai slide nilai spasi kayak gini. Ini kan jelek kali, kita ngeprint masukkan dulu, kita suruh print, tulis nilai, kita print, tulis A, tanda tanya, kita print. Ini nggak efisien banget. Jadi untuk menyederhanakan itu, di sini kita perlu melakukan 3 syscall, sistem call. Kalau kita melakukan buffer, ketika kita melakukan print, dia itu bakalan disimpan ke buffer terlebih dahulu. Setelah kita selesai menulis ketiga ini, yang berubah itu adalah di buffer. Nulis ke buffer tuh nggak butuh waktu lama. Setelah kita selesai, buffer nih bakalan baru ditulis ke terminal. Biasanya yang menandai hal itu adalah dengan ngeprint /n. Buffer tuh, nih, di sini juga dijelasin di dokumentasinya. Di sini dia itu lebih sering di line buffer. Jadi dia itu mungkin perlu memflushnya. Jadi sebelum itu mari kita coba yang ini aja dulu. Nah, masalahnya masih sama kayak tadi. Dia itu nggak di print. Kenapa seperti itu? Cara ngatasinya itu udah dijelasin tadi. Kita perlu melakukan yang namanya buffer. Ini yang aku suka dari dokumentasi di Rust dibandingkan dengan di C. Kalau di C, aku pernah ngalamin masalah yang mirip kayak gini dan nggak dikasih tahu masalahnya ini. Aku perlu googling dan itu pun seingatku aku nggak ketemu penyebabnya. Standard out in the current scope items from trade. Oke, standard IO standard out dot flush. What? Oh tadi huruf S besar. Oh bukan. Stud IO standard out dot flush. Oke. Oh ya, di sini mungkin perlu ku jelasin juga ya. Gimana dari buffer nih tahu dia itu perlu menulis ke terminal. Penandanya itu biasanya adalah menggunakan /n tadi. Jadi kalau kayak gini seharusnya dia itu mau ditulis sekarang. Ya kan mau dia. Tapi ini masih masalah kita tadi. /n ini itu kita nggak mau. Jadi kita perlu melakukan flush tadi. Nah masalahnya kenapa flushnya ini nggak mau? Ku tarik ucapanku. Ini pakai Studio. Gimana kalau kita coba jalan juga?
Oh, dia itu cuma tersedia di standar. Oh. Tipe data dari state out nih. Sana out kan? Kenapa flows tuh nggak ada di thread is in scope? Oh, jadi dia itu disimpan di dalam sebuah thread. Kayaknya aku nggak bakalan jelasin apa tuh. Biasanya sekali lagi kita nge-return sebuah result, kita bisa melakukan unwrap. Ini bakalan menghasilkan kayak di antara pertanyaan dan inputnya itu, dia itu nggak ada tanda enter. Jadi kita lakukan hal yang sama di sini. Di sini juga. Ini kita gabungkan jadi satu. Sekali lagi itu cuma lebih ke preferensiku sih. Jadi ini 30, 50, plus. Dia itu masih berjalan seperti normal. Ini kenapa di sini ada tanda tone. Oke, sekarang gimana cara kita memperbaiki sintaksnya? Itu aku suka sama sintaks di Rust, sebagian besarnya sih. Nih, untuk yang ada tanda titik 2.2 ini, kita bisa menghilangkannya dengan melakukan mempergunakan nih. Ini standard out-nya bisa kita lakukan use. Jadi dia itu udah di scope. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengubah unwrap-nya nih jadi tanda tanya mungkin. Wah, oke, kita nggak bisa. Ini kita biarin aja. Ini kita bisa ubah. Di sini kan aku membuat variabel baru untuk menyimpan yang sebelumnya string di int a. Karena berubah tipe datanya, aku simpan sebagai variabel baru. Ini biasanya pattern yang kugunakan di bahasa pemrograman lain. Kita nggak bisa nyimpan dua variabel dengan nama yang sama, tapi tipe datanya berbeda. Di Rust itu beda. Kita bisa mengubah tipe data atau mendeklarasikan variabel baru dengan tipe data berbeda. Jadi di sini aku bakalan langsung aja in underscore a dan juga in underscore b. Dan dia itu nggak error kan? 30, 20 lagi. Oke, dia nggak error. Sekarang misalnya apa lagi ya? Nih. Ini nggak harus tipe datanya string. Kita bisa mempergunakan string reference saja. Oh, ini kita bisa jadikan satu line di sini. Oke, masih jalan. Ya. Setelah itu apa lagi yang bisa kita lakukan? Standar in-nya ini juga bisa kita ubah kayak tadi. Ini kita tambah di sini. Habis itu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat, nah gini, biasanya ketika kita jalankan ini, kita nggak tahu kan operator apa aja yang didukung oleh aplikasi kita. Gimana cara kita menampilkannya? Biasanya kita itu bakal melakukan print line. Pilihan operator. Tambah. Plus.
kurang kali bagi. Misalkan 30 tambah 20 tambah 30 plus 20, 50. Oke. Nah, sekarang kita juga perlu memberikan opsi nih. Kita kan mengeluarkan angka 1 dan juga tanda tambah. Gimana kalau user tuh nginput angka 1, dia berharap melakukan pertambahan misalkan. Itu kita bisa dukung mempergunakan match statement ini. Jika yang ditambahkan itu ada N, tanda pipe ini adalah yang di bawah, di atas enter, di samping, di atas, di shift-nya backslash. Jika yang dimasukkan itu adalah angka 1 atau plus, itu bisa kita tulis seperti ini. Ini or by the way. Kita juga ada simbol N. Itu kayak binary operator. Setelah itu, jadi sekarang kita bisa melakukan 30, 20. Misalkan kita tambah, hasilnya sama. Oh, di sini kita menemukan error lagi satu. In op-nya ini perlu kita ubah. Let sama dengan kita lakukan match statement juga. Perlukah? Ya, perlu aja dah. Angka 1 kita ubah jadi plus. Ini adalah string. Dan untuk yang lain tuh kita perlu panik. Oke. Ini adalah operator. Ini adalah makro. 30, 20, 1. Oke. Sekarang apa lagi yang bisa kita improve? Ini bisa kita improve jadi satu baris. Kayak gitu. Enggak, aku lebih suka kayak gini sih. Ini bisa kita ekstrak menjadi sebuah fungsi. Ya, kita ekstrak ya. Sebuah fungsi. Misalkan ask question. Ini questionnya. Tipe datanya adalah ini. Dan yang kita expect outputnya itu adalah F32. Ini ada return type-nya. Ini adalah argumennya. Kita menanyakan question. Ini input. Kita baca. Setelah itu. Oke, kita biar aja. Return in a.parse menjadi F32. Tapi sebelum itu kita perlu .trim kayak gini. String question. Oh ya, di sini perlu ini. Dan di sini yang kita ini perlu kita unwrap. Dan juga nah di sini karena dia itu baris terakhir dan juga return type, kita bisa hilangkan ini. Jadi sekarang di sini kita bisa let in a sama dengan
ask question. Oke, ini yang optimisasi yang kita lakukan tadi. Ini bisa kita hapus. Dan bisa kita coba jalankan. 30, 20, dan 1. Dan itu masih jalan. Sekarang apalagi yang bisa kita optimisasi? Nah, di sini kita bakalan masuk ke yang lebih advance. Kita bakalan pakai generic. Di sini kan F32. Sedangkan aku nggak mau outputnya itu F32 terus. Gimana kalau aku mau outputnya itu, di sini aku mau nge-support pilihan operator intinya. Jadi aku pengen nge-support generic of T kayak gini. Ngomong, bisa nggak aku if T sama dengan oke, ini bakalan ku cek nanti ya. T ini perlu nge-implement from string. Oke. Ini perlu kita tambahkan ke scope. T from string error debug. What? String. Ini juga nge-implement debug gitu kah? No, it's kind of weird. Oke, jadi kita bakalan buat dua tipe aja. Jika ini adalah as number, kita jadikan F32. Lalu kita juga bisa nanya char kah? Stringnya dah. Ini adalah sebuah own string. Oke, aku nggak pengen ngebahas string reference sekarang. Ini kita bisa return in A-nya aja langsung setelah di trim. Dan ini kodenya adalah, oh ya, ini kita perlu jadikan tipe data string. Dan ini kita bisa pakai sama dengan string, dan string question itu sama sih ya. Kind of function as question. Ini as number, ini juga as number. Sedangkan untuk ini itu adalah in OP adalah as string. Ini bisa kita hapus. Ini kita nggak perlu string lagi. Ini bisa kita, sebenarnya masih bisa aku optimisasi lagi sih. Ini yang kayak gini itu bisa kita hilangkan pergunakan cargo fix. Oke. Apa lagi ya? Mungkin aku juga pengen ngebahas dikit ya. Kenapa di sini tipe data yang aku return itu adalah string dengan huruf S besar, bukan pergunakan string reference kayak gini.
Ya, misalkan kayak ini ya. Kan hasil dari in underscore dot trim to kayak gini. Oke, jadi ada di Rust, bahkan di bahasa pemrograman lain tuh ada yang namanya lifetime. Lifetime itu adalah seberapa lama hidup sebuah variabel. Di sini kan tipe kita ngebaca sebuah string kita simpan di int a. Int a nih bakalan hidup sampai ke tanda kurung awal ini. Sampai ke sini. String reference itu artinya yang kita return itu adalah sebuah alamat di memori. Dia pointingnya ke int a ini. Dia itu lokal. Masalahnya ketika kita selesai mereturn, string ini udah nggak ada. Karena dia itu udah di destroy, udah di drop. Dia udah di luar scope. Jadi str nih berupa dangling reference namanya. Dia itu alamat memori, tapi alamat memori yang dia tuju itu udah nggak ada di dalam, udah nggak ada kayak gitu. Pertanyaanku kenapa sekarang dia nggak nampilin error? Oke. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa dia itu ini bakal jadi video yang panjang banget ya. Ini juga nggak bakalan ku edit sih. Ini kenapa laptop sih? Kita ke ukuran dan ini dia. Ini error yang aku maksud tadi. Cannot return value referencing local variable. Itu penyebab aku nggak nge-return string reference di sini. Oke. Sedangkan string yang dengan huruf S besar, dia itu adalah on type. Dia itu kita nge-return angka beneran, bukan cuma reference saja. Dia itu nggak ada n-nya kayak. Sekarang apalagi yang bisa kita optimisasi? Gak ada sih. Mungkin aku juga nggak perlu. Jadi ini adalah kode program yang bisa dibilang kita buat bersama barengan tadi. Ada banyak optimisasi yang sebenarnya bukan pemula, yang lumayan advance di sini yang kulakukan, misalnya nge-extract ke fungsi dan lain sebagainya. Dan mungkin itu untuk video sekarang. Bye-bye.